menjadi suara yang jelas. Sing-singkan lenganmu, teruskan pelayanan dengan rasa sukacita. Layani gerejamu, layani masyarakat, bagikan kasih sayang. Tuhan kan besertamu, pemuda geming, diberkatilah engkau selama-lamanya. Shalom. Damai di hati. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat boleh mengikuti ibadah, walaupun teman-teman hanya mengikuti ibadah lewat live streaming Facebook dan YouTube. Namun hal ini tidak mengurangi keinginan kita untuk mengikuti ibadah. Oleh karena itu, saya sebagai Komisi Pelayanan Pemuda Sejahtera Treman mengucapkan selamat mengikuti ibadah kepada teman-teman semua. Baiklah, kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Saudara Alin Longdong SE. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian yang berkata, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Teman-teman, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, mari kita satu dalam permintaan doa, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan pimpinan-Mu, sehingga Engkau bisa mempertemukan kami kembali, walaupun hanya lewat ibadah secara online. Ya Bapa, kiranya sebentar kami akan memulaikan ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau mau menyertai ibadah kami pada malam hari ini, agar supaya bisa berjalan dengan segala baik. Ya Bapa, seluruh ibadah kami pada malam hari ini dari awal hingga akhir hanya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang suci. Ya Bapa dalam kerajaan surga, hanya ini doa kami. Haleluya, amin. Kita sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa yang akan disampaikan oleh Norman Sayangbati SIKOM. Dan dalam persiapan, mari kita angkat satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau maha tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat
kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami Tuhan. Baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sering kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat Tuhan. Baik itu sesama kami, bahkan terlebih di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Sering kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi kami. Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, kami mengaku salah dan dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Sucikan kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu malam hari ini Tuhan. Tuhan, inilah menjadi doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Gabriel Pinontoan AMDTS. Dalam menjemput Kadi, mari kita angkat satu pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, baiklah kita mulaikan dengan doa. Mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk
berkat yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini kami rasakan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami akan membacakan firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya firman ini bisa bertumbuh dalam hati dan pikiran kami, menjadi pedoman bagi kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan akan firman-Mu Tuhan, pakai dia dari kuasai hati dan pikirannya ya Tuhan, agar supaya bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 10-20. Saya akan membacakan untuk kita semua dengan judul Perlengkapan Rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sampai di sana pembacaan firman kita. Shalom. Damai di hati. Baiklah rekan-rekan pemuda sejahtera Treman, dari pembacaan kita tadi saya mengambil tema yaitu jadilah kuat di dalam Tuhan. Rekan-rekan pemuda, saya yakin ketika kita ingin mendirikan suatu bangunan atau rumah, pastilah kita selain menginginkan modelnya yang bagus, tetapi juga kita menginginkan bangunan yang kuat dan juga kokoh. Begitu pula ketika kita ingin membeli suatu barang-barang, entah tas ataupun sepatu, pastilah kita ingin agar supaya selain warnanya menarik, kita juga ingin barang kita itu tahan lama dan juga kuat. Teman-teman, begitu pula dengan Tuhan. Tuhan ingin agar kita menjadi pemuda Kristen yang kuat di dalamnya, memiliki akan iman yang kokoh, mempunyai dasar iman yang teguh. Teman-teman, dalam kehidupan kita sebagai pemuda Kristen, tentulah kita mengalami permasalahan dan tantangan hidup. Pertanyaannya, pada saat kita mengalami kegagalan ataupun pada saat kita mengalami keberhasilan, apakah kita tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan? Karena tidak sedikit orang-orang ketika dalam kehidupannya dia mengalami kegagalan, dia menjadi marah kepada Tuhan, dia menjadi orang yang pemberontak, dia menjauhkan diri dari Tuhan. Dan juga banyak orang yang ketika dia mendapatkan keberhasilan ataupun kesuksesan dalam kehidupannya, dia menjadi orang yang lupa diri, dia menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang tinggi hati, dan dia melupakan Tuhan. Nah teman-teman, saat ini saya akan membagikan 2 poin pelajaran rohani kepada kita semua, kepada rekan-rekan pemuda. Yang pertama yaitu kuat di dalam Tuhan dalam mengatasi kegagalan. Selama kita hidup, tentulah kita pernah mengalami kegagalan. Entah kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan kita,
dalam mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, dalam mendapatkan juara dalam sebuah perlombaan, ataupun kegagalan-kegagalan lainnya yang pernah dialami oleh rekan-rekan pemuda dan juga saya. Ketika kita mengalami kegagalan, pastilah kita memiliki dua pilihan. Yang pertama, apakah kita akan bangkit dari kegagalan kita, akan keluar dari kegagalan kita, ataukah yang kedua, kita akan memilih untuk menyerah, berserah diri, berdiam diri. Teman-teman, dalam 2 Tawarik 15 ayat 7, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah dari usahamu. Nah, teman-teman, saya ingin menceritakan 2 tokoh yang menginspirasi saya. Yang pertama itu Michael Jordan. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah mengetahui. Jadi Michael Jordan ini adalah pemain terbaik NBA sepanjang masa. Tapi teman-teman, dalam 7 tahun pertamanya, 7 tahun awal karirnya, Michael Jordan ini mengalami kegagalan. Dia gagal membawa timnya untuk meraih kemenangan di 7 tahun awal. Tetapi teman-teman, di sini Michael Jordan ini tidak menyerah begitu saja. Dalam kegagalannya, dia terus berusaha, dia terus berlatih, dia tidak menyerah, dan upah dari usahanya ini yaitu dia di tahun yang ke-8, tahun 1991, dia berhasil membawa timnya untuk meraih kemenangan. Dan tokoh yang kedua yang menginspirasi saya yaitu Fanny Jane Crosby. Nah, teman-teman, Fanny Jane Crosby ini dia lahir pada tanggal 24 Maret 1820. Dia terlahir sebagai bayi yang normal, tetapi di umurnya yang ke-6 minggu dia mengalami infeksi di bagian matanya sehingga dibawa ke dokter. Setelah dibawa ke dokter, ternyata Fanny Jane Crosby ini mengalami malpraktek sehingga membuat matanya menjadi buta. Teman-teman, kalau teman-teman tahu lagu Blessed Assurance, nah Fanny Crosby ini yang menciptakan lagu itu. Teman-teman, dalam keadaan keterbatasannya, dalam keadaan matanya yang tidak bisa melihat, Fanny Crosby ini tidak menyerah, tidak berserah diri, tidak berbuat apa-apa, tetapi dia menuliskan lagu-lagu untuk Tuhan. Di sini dikisahkan juga Fanny Crosby bisa menulis 6-7 lagu dalam sehari, dan bahkan dia telah menulis lebih dari 8.000 lagu untuk Tuhan. Rekan-rekan pemuda Sejahtera Treman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita 2 tokoh tadi, baiklah kita sebagai pemuda gemim dalam keadaan keterbatasan kita ataupun dalam keadaan kegagalan kita, baiklah kita selalu mengandalkan Tuhan. Seperti Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan poin yang kedua yang saya ingin bagikan kepada teman-teman yaitu kuat di dalam Tuhan dalam mengatasi keberhasilan. Saat ini saya ingin bertanya kepada teman-teman pemuda yang menonton streaming ini dimanapun teman-teman berada, apakah kita pada saat kita mendapatkan keberhasilan, pada saat kita mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan? Baiklah teman-teman dan juga saya menjawab dalam hati kita masing-masing. Dalam Ulangan 8 ayat 18 di sini mengajarkan kita, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Teman-teman, saya ingin menceritakan satu tokoh, dia adalah Thomas Andrews. Teman-teman pasti tahu kapal Titanic. Nah, Thomas Andrews ini adalah arsitek dari kapal Titanic ini. Dalam keberhasilan Thomas Andrews ini,
keberhasilannya menyelesaikan kapal Titanic. Pada saat itu kapal ini dikenal sebagai kapal yang mewah, kapal yang tercanggih dan memiliki kekuatan super. Di dalam keberhasilannya, Thomas Andrews mengeluarkan statement seperti ini. Kapal yang tidak akan bisa tenggelam dalam badai apapun, sekalipun Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Dengan keangkuhannya, dengan kesombongan hatinya, Thomas Andrews mengeluarkan statement seperti ini, unsinkable ship. Dan teman-teman tahu di tahun 1921, pelayaran pertama kapal Titanic ini dari Liverpool menuju Amerika, kapal ini menabrak gunung es dan mengalami kebocoran di bagian bawah kapal, dan kapal ini pun tenggelam terbagi dua. Dan Thomas Andrews tenggelam bersama kapal ini dan juga bersama kesombongannya dan juga bersama keangkuhan hatinya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita menjadi pemuda gemim yang dalam keberhasilan kita, dalam kesuksesan kita menjadi orang yang tidak lupa dengan Tuhan, tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang tinggi hati, dan selalu bersyukur dalam setiap keberhasilan kita. Seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rekan-rekan pemuda Sejahtera Treman, pelajaran rohani yang bisa kita ambil dari renungan kita saat ini adalah dalam keberhasilan dan kegagalan kita, baiklah kita selalu mengandalkan Tuhan dan menjadi pemuda yang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan teman-teman, di akhir khotbah saya ingin menyampaikan, saya ingin membagikan kisah hidup saya. Tepat di beberapa bulan yang lalu, saya dikasih surprise sama Tuhan, yaitu mama saya dipanggil pulang tepat pada tanggal 28 Desember 2019 yang lalu. Pada saat itu hati saya sangat hancur, pikiran saya sangat kacau, bahkan mungkin tidak ada kata-kata yang bisa mendeskripsikan bagaimana perasaan kesedihan saya pada saat itu. Banyak kata-kata semangat, support yang diberikan oleh saudara-saudara, yang diberikan oleh teman-teman serta rekan-rekan pemuda Sejahtera Treman, tetapi rasa-rasanya pada saat itu kata-kata itu hanya berlalu begitu saja, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak bisa tertanam dalam hati saya. Dan teman-teman, saya bertanya kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, mengapa Engkau memanggil mama saya di saat saya belum bisa berdiri sendiri, di saat saya belum bisa menyelesaikan permasalahan hidup saya sendiri, di saat saya masih sangat-sangat membutuhkan Dia. Saya bertanya begitu kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab saya dengan ayat yang terdapat dalam Mazmur 46 ayat 2. Di situ dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat ini sangat-sangat memberikan saya penguatan, ayat ini sangat-sangat memberikan saya semangat untuk menjalani hidup lagi. Mungkin saya sudah kehilangan kasih sayang dari seorang ibu. Mungkin saya sudah kehilangan bantuan pertolongan dari seorang ibu, tetapi saya yakin dan percaya bahwa saya tidak pernah kehilangan kasih sayang dari Tuhan. Saya tidak pernah kehilangan bantuan dari Tuhan. Saya tidak pernah kehilangan pertolongan dari Tuhan. Dan ketika saya mendapatkan ayat ini, saya berpikir bahwa ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan saya, pasti Tuhan mempunyai maksud, tujuan, dan rencana yang begitu indah dalam kehidupan saya. Dan teman-teman,
saya ingin menyampaikan melalui kisah hidup saya ini kepada teman-teman pemuda, yaitu dalam keadaan terpuruk, baiklah kita tidak menjauhkan diri kepada Tuhan ataupun marah kepada Tuhan, lari dari Tuhan, tetapi baiklah kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan tetap mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Marilah kita berdoa untuk pembacaan firman dan renungan kita tadi. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, selamat malam Tuhan Yesus. Kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tadi kami sudah membaca serta merenungkan akan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi bisa menjadi pedoman kehidupan dalam kehidupan kami sebagai pemuda Gemim Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada saat ini kita akan memberikan korban persembahan, dan sambil memberikan korban persembahan, mari kita angkat satu pujian, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang telah hilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Saudari Febiola Lengkong, dan dalam persiapan mari kita angkat satu pujian doa kami. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, atas segenap kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Engkau izinkan kami, pemuda sejahtera Treman, untuk bisa kembali beribadah Tuhan. Meski Bapa dalam keadaan ini, kami tidak bertatap muka dengan muka, namun kami percaya Bapa, bahwa Engkau ada dimanapun kami berada. Engkau Tuhan yang selalu menyertai, Engkau Allah yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami bersyukur ya Tuhan,
karena Engkau mengizinkan kami untuk pula dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memakai firman itu Tuhan, agar menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga di masa kemudaan kami Bapa, kami senantiasa hidup berkenan dan menyenangkan Engkau saja. Berdoa bagi Kadim ya Tuhan, yang Engkau percayakan untuk mengabarkan Injil-Mu, biarlah Engkau memberkati dia dalam setiap pekerjaan, tugas tanggung jawabnya, bahkan keluarganya Tuhan, biarlah senantiasa diberkati seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami rindu mendoakan organisasi pemuda kami, khususnya Pemuda Sejahtera Treman, dari penatua sampai kami para anggota. Tuhan, biarlah Engkau yang selalu mau menyertai, Engkau Tuhan yang selalu mau menuntun kami, agar dalam setiap perencanaan, bahkan dalam setiap program, bisa terlaksana dan terlebih khusus, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berdoa kami pula bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami ya Tuhan, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, Engkau yang kiranya melimpahkan berkat bagi mereka semua ya Tuhan, melimpahkan kebijaksanaan, melimpahkan kekuatan, bahkan kasih yang berasal daripada-Mu, sehingga dalam mereka mengemban tugas mereka, mereka dapat menyelesaikan bahkan melaksanakannya ya Tuhan, seturut dan sesuai kehendak-Mu. Ya Bapa, dalam kesempatan ini pula Tuhan, kami rindu untuk mendoakan kondisi dunia di saat ini, di mana saat ini Tuhan di masa-masa pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sendiri. Dan kami percaya Bapa, Engkau Allah yang sanggup memulihkan kami dengan cara-Mu yang ajaib. Ajar kami Tuhan di masa-masa ini untuk semakin tekun dan mendekat hanya kepada-Mu saja. Bagi setiap pasien, bahkan tim medis, diberi selalu kekuatan, keteguhan iman, bahwa mereka tak pernah sendiri. Mereka tak pernah berjuang sendiri karena Engkau Tuhan yang selalu hadir bersama dengan mereka. Berdoa ya Tuhan bagi teman-teman pemuda yang saat ini mungkin sedang bersyukur atas segala berkat dan nikmat, baik ketambahan usia atau berkat-berkat yang lain ya Tuhan, yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang selalu melimpah-limpahkan berkat, dan biarlah senantiasa hidup mereka memuliakan nama-Mu saja. Dan tak lupa kami berdoa bagi setiap pemuda Tuhan yang pada saat ini mengalami pergumulan, Engkau yang paling mengerti Bapa. Namun kami pun percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu hadir, memberi jalan keluar yang terbaik. Teguhkanlah iman mereka ya Tuhan, seturut dengan kasih dan setia-Mu. Tadi pula ya Bapa, kami telah memberi persembahan. Engkau kiranya memberkati persembahan itu Tuhan. Kami tahu bahwa persembahan kami tak sebanding dengan apa yang Engkau beri dalam kehidupan kami. Namun biarlah kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk memberkati itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Berdoa bagi ibu-ibu janda, bapak duda, anak yatim piatu, fakir miskin. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang selalu mau menyertai mereka. Engkau yang melihat segala keberadaan kehidupan mereka. Teguhkanlah iman mereka bahwa Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan mereka sendiri. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan seantero kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami dipakai untuk hidup berkenan dan menyenangkan Engkau saja. Ya Tuhan, dan pada saat ini kami rindu untuk dapat menyempurnakan doa ini dengan doa sempurna-Mu yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup serangkaian ibadah kita pada malam hari ini, dan kita masuk dalam doa penutup yang akan dibawakan oleh Saudara Dedi Mandagi. Dan dalam persiapan, mari kita angkat satu pujian, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan karena anugerah tuntunan-Mu sehingga ibadah pada malam hari ini, ibadah Komisi Pelayanan Pemuda Sejahtera Treman boleh berakhir dengan segala baik. Ya Tuhan yang berada di surga, tadi kami telah mendengarkan, merenungkan sabda firman Tuhan, biar kiranya firman yang kami dengar bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami berkati juga ya Tuhan teman-teman yang sudah bertugas dalam ibadah ini, pemain musik, pembawa doa, pembawa firman, kiranya Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Saya atas nama Komisi Pemuda Sejahtera Treman mengucapkan terima kasih kepada Kadim Gabriela Pinonto AMDTS dan kepada pemimpin doa dari doa buka dan doa tutup, dan juga kepada teman-teman singers dan juga kepada teman-teman pemain musik. Dan terlebih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti ibadah pada malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy, and stay at home. Kita angkat satu pujian, Obor Pembangunan. Ketiga yang besar.
Raja